aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang mulai diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika menimbulkan polemik di masyarakat luas. Polemik itu muncul karena beberapa platform digital yang sering digunakan masyarakat diblokir oleh Kementerian Kominfo lantaran belum melakukan pendaftaran dalam tenggat yang telah ditentukan. Beberapa platform seperti PayPal, Steam, dan Epic Game tidak bisa diakses di jaringan internet di Indonesia. Ya, kalau dari PayPal baru kita sudah terima suratnya dan mereka akan menjadikan prioritas untuk melakukan compliance yang berlaku di Indonesia. Kalau Steam sudah, Steam, Dota, dan Counter-Strike sudah. Makanya kita membukanya sementara. Mereka sudah melakukan koresponden dan mereka juga sudah berkomitmen dalam waktu dekat ini. Jadi makanya Pak Menteri membuat kebijakan membuka mereka. Kemarin juga kami baru menerima surat dari Yahoo Search Engine. Jadi hampir jadi ada 1, 2, 3, 4, sudah 5 dengan PayPal. Nanti kami terkhusus untuk PayPal kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga terkait keuangan untuk sekarang membantu juga untuk mempercepat proses mereka. Sebenarnya, pendaftaran PSE merupakan salah satu aturan yang dibuat Kementerian Kominfo dengan beberapa alasan yang jelas. Potensi pasar ekonomi digital dinilai tinggi di Asia Tenggara. Bahkan, menurut data Ekonomi SEA 2021, Indonesia menempati urutan pertama dengan nilai mencapai 70 miliar US dollar pada 2021. Selain itu, menurut data APJI, tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, yaitu pada 2018 mencapai 64,80%, 2019 hingga 2020 mencapai 73,70%, dan 2021 hingga 2022 mencapai 77,02%. Tingginya potensi pasar pengguna digital dan penetrasi pengguna internet di Indonesia membuat Kementerian Kominfo akhirnya mengeluarkan aturan pendaftaran PSE, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Setelah aturan pendaftaran PSE tersebut keluar, timbul pertanyaan di masyarakat, sebenarnya apa alasan Kementerian Kominfo mewajibkan pendaftaran PSE? Maksud dan tujuan kenapa semua PSE itu wajib mendaftar, karena aktivitas ekonomi kita pun bukan hanya di ruang fisik, tapi juga di ruang digital. Dan kita tahu bahwa ruang digital kita itu tidak terbatas, tanpa batas. Untuk itu, kalau kita di ruang fisik, kita pergi ke toko, tokonya jelas ada, kita bisa tahu alamatnya. Nah, di ruang digital bagaimana? Ya, inilah kita ingin mencoba untuk semua pelaku usaha di ruang digital yang menargetkan Indonesia sebagai market wajib mendaftar. Pendaftaran sekali lagi untuk mendata supaya kami tahu apa yang layanan yang diberikan, bagaimana kalau ada masalah, bahasa pedomannya harus berbahasa Indonesia supaya masyarakat Indonesia mengerti. Banyak hal yang harus dipatuhi. Itu adalah satu hal. Yang hal yang lain adalah kalau kita berusaha, baik itu orang Indonesia, karena tadi yang bisa berusaha di ruang digital itu bukan saja yang berdomisili di Indonesia, kan mereka berusaha, mereka juga harus patuh terhadap pajak kita. Ini ada dua hal tadi ya. Pertama kita mendata, yang tadi ya semua kewajibannya juga harus dipatuhi. Kan bukan hanya perusahaan yang ada di Indonesia yang bayar pajak, mereka yang berusaha di ruang digital walaupun tidak berlokasi di Indonesia, mereka wajib juga mematuhi perpajakan kita. Aturan ini ditegakkan Kementerian Kominfo dengan ancaman pemblokiran bagi PSE yang tidak mendaftar sampai tenggat yang telah ditentukan. Sampai 4 Agustus 2022, pada lingkung PSE domestik terdapat 9.118 SE terdaftar, 50 SE dihentikan sementara, dan 14 SE dicabut.
Sementara itu, untuk PSE asing sampai 4 Agustus 2022 terdapat 296 SE terdaftar, 17 SE dihentikan sementara, dan 0 SE dicabut. Pemblokiran secara sepihak dari Kementerian Kominfo itu pada akhirnya banyak menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang meraup penghasilan dari platform digital semisal PayPal dan Steam. Kementerian Kominfo tidak menutup telinga atas permasalahan yang disuarakan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan pembukaan sementara PayPal serta menjalin komunikasi dengan PayPal dan Steam. Hal ini membuahkan hasil karena kedua platform tersebut saat ini berkomitmen untuk memenuhi syarat pendaftaran PSE di Indonesia. Selain itu, permasalahan judi daring yang sempat masuk daftar PSE terdaftar juga telah dibenahi. Terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik terdaftar, namun setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi serta klasifikasi, berpotensi mengandung aktivitas perjudian, telah dilakukan pemutusan akses pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Di balik semua kontroversi yang terjadi, sebetulnya pemerintah bertujuan melindungi ruang digital bagi masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan karena ruang digital sangat luas dan perlu adanya pengawasan sehingga dapat dikonsumsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, sebelum pemblokiran dilakukan, alangkah baiknya jika diadakan sosialisasi secara masif agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, dengan luasnya ruang digital, masyarakat sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam memilih konten. Pasalnya, internet bak pisau bermata dua. Selain memberikan manfaat, internet juga dapat menusuk penggunanya.